Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadha boleh dilakukan di waktu kapanpun, bebas. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan dalam qadha sholat 5 waktu, kecuali ketika khatib Jum'ah sedang berkhutbah. Mengorek kuping dan hidung tidak membatalkan wudhu. Ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Semua kotoran hewan, baik yang bisa dimakan atau tidak, itu semuanya najis. Kencingnya juga demikian. Hukumnya najis mutawasitoh, kecuali anjing dan babi itu mughalladzah. Ya, Habib Ali pernah ngasih ijazah seperti itu pada santri-santri. Kahfi, Tabarok, Yasin, Waqiah, apalagi lupa. Tidak batal kecuali ingusnya itu ada darahnya, maka bisa membatalkan kalau darah itu menetes dari hidung, menetes ke baju kita atau ke lantai. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Selama ada ritual keagamaan di agama lain, ya kita dilarang untuk hadir. Tapi kalau sudah tidak ada ritual keagamaannya, ya silakan kita takziah ke keluarga yang meninggal. Waalaikumsalam. Batasnya duha itu sampai menjelang duhur. Ketika sudah duhur, masuk waktu duhur, sudah selesai waktu duha. Tapi afdolnya sekitar jam 8-an gitulah. Jam 8, jam 9 pagi. Kalau hibah itu tidak termasuk waris, jadi bebas mau berapa saja. Kalau waris itu ada hitungannya, berapa persentasinya atau berapa bagian anak laki, berapa bagian anak perempuan dan lain-lain. Kalau hibah enggak, hibah itu bebas. Kalau sumurnya itu bau bangkai dan berubah warna, bau dan rasa dari air tersebut, ya dikuras. Kalau enggak dikuras, ya enggak bisa. Allah. Kotoran jerawat yang warna putih hukumnya bagaimana? Nah, bukan najis. Kotoran jerawat itu bukan najis, kecuali ada darah ya. Kecuali ketika kita pencet jerawat kita itu ada darahnya. Ya kayak saya ini ada jerawatnya nih. Selama sandalnya itu tidak ada najisnya tidak masalah, kecuali kalau sandalnya itu ada najisnya. Kalau ada najisnya kemudian menempel di sejadah, ya otomatis sejadah itu najis. Tapi kalau enggak, kotor itu bukan berarti najis. Mengapa hidayah harus dicari ya? Tanpa hidayah kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Hidayah itu petunjuk kan. Kalau kita tidak ikhtiar, mana kita bisa dapat? Ya. Moga-moga kita dapat hidayah semuanya, amin. Ya, lihat dari segi amannya gimana. Kalau misalkan lebih aman di bank, maka usahakan untuk tidak mengambil bunganya. Bunganya kasihkan ke orang miskin. Kalau memang lebih aman. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya kurang lengkap, maksudnya gimana nih? Oh, ini pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita istinja pakai tisu basah atau tisu yang ada alkoholnya, maka sholat kita otomatis tidak sah. Harus pakai air, istinjanya harus pakai air, tidak bisa dengan tisu yang basah. Waalaikumsalam. Tidak batal sholat kita, kecuali kalau kita tahu kalau misalkan si kucing ini ada najisnya, misalkan habis makan tikus atau apa, mulutnya ada darah tikusnya, atau habis buang air gitu ada bekasnya, itu najis, maka batal. Waalaikumsalam. Kalau misalkan keluar darah mendadak seperti itu dan tidak tertelan darahnya, maka sholatnya tetap sah. Ya, kalau tidak dengan sengaja mengeluarkan darah itu tadi pastinya ya. Wallahu a'lam. Macam-macam, bisa dibaca sholawat, bisa dibaca doa-doa yang lain, macam-macam. Makamnya Habib Alwi itu di sebelah utaranya Kubah. Jadi ada pagar besi, ya di dalam pagar besi itu ada beberapa makam, termasuk ibunya beliau dan kakak adiknya beliau juga dan istri beliau, ibu saya. Waalaikumsalam. Suami istri itu halal sudah pokoknya. Ada khilaf tentang masalah parfum yang ada di alkohol yang ada di parfum, itu ada khilaf tentang itu. Apakah itu yang termasuk alkohol yang najis atau bukan? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya, sholatnya sholat biasa seperti biasanya. Kalau misalkan kita melakukan pendakian di lebih dari 2 marhalah, ya kita bisa qashar dan jamak di situ. Dan sholatnya seperti biasa. Waalaikumsalam. Ini tergantung sih ya. Tergantung kita ilmu apa yang kita ambil dan juga gurunya itu siapa. Maka kita juga harus hati-hati kalau kita ngaji melalui media-media sosial, kita harus tahu betul sanad dan jelasnya. Ya, sikap kita amar ma'ruf nahi munkar, karena kita berusaha nasihati si anak ini untuk bisa berbaik-baikan dengan orang tuanya. Tapi bagaimanapun juga orang tua ini merupakan keridhaan Allah. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang benar yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Baca sholawat terutama sholawat munjiat
ya, terserah berapa kali semampunya dengan minta mohon sama Allah supaya terbebaskan dari segala musibah. Allah. Oleh guru saya Habib Umar sudah diijazahkan secara umum dan bisa dibaca karena itu wirid-wirid yang harian dan itu sudah ada ijazahnya insya Allah.